Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini lokasi terdampak banjir di Kota Medan dan di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Teguh Angga dari Kota Medan dan Insan Zuwardi dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kami ke Teguh terlebih dahulu. Selamat pagi Teguh, bagaimana kondisi terkini Ya, di Kota Medan? pagi Pak. Kondisi Kota Medan saat ini masih diterjang banjir, namun sebagian wilayah sudah berangsur surut. Namun ada beberapa kelurahan dan kecamatan yang masih terendam banjir yang tidak begitu tinggi. Ya Teguh, lalu berapa banyak warga yang terpaksa mengungsi dan bagaimana kondisinya? Sejauh ini data yang kita peroleh ada sekitar 1.839 orang yang mengungsi dan 649 dievakuasi akibat banjir. Nah, dari data yang dirangkum BPBD Kota Medan sejak 26 November 2005 sebanyak 11 kecamatan dan 28 kelurahan terdampak banjir dengan total 128 lingkungan, Jose. Baik, lalu apa fokus dari tim SAR yang akan dilakukan hari ini, Teguh? Sejauh ini kita dapatkan informasi dari tim SAR, mereka sedang melakukan operasi untuk mencari laporan-laporan masyarakat yang warga masih terjebak eh, di lokasi banjir. Yang kita ketahui masih banyak warga yang terjebak di banjir itu di Kecamatan Marelan, Kecamatan Medan Labuan Deli, dan Kecamatan Medan Helvetia, dan Kecamatan Amplas. Dan sejauh ini tim SAR juga dibantu oleh pihak Brimopolda Sumut untuk melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi untuk melakukan evakuasi kepada masyarakat yang masih terjebak di rumahnya akibat banjir yang mungkin mencapai ketinggian 3 meter lebih, bahkan mencapai lebih dari uh, atas genteng rumah yang ada di Kota Medan. Baik, dari rekan Teguh Angga kita beralih ke rekan Insan Suwardi. Insan, selamat pagi. Apa saja strategi BNPB dalam penanganan bencana di sana? Ya, selamat pagi Jose dan juga Fatma. Kami sampaikan terkait dengan langkah lanjutan penanganan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada hari ini akan mempercepat untuk proses pembukaan akses sejumlah jalan di kawasan Sumatera Utara yang terputus akibat peristiwa bencana hidrometeorologi, banjir, dan juga tanah longsor yang terjadi sejak Senin lalu. Kami juga berkesempatan Metro TV ikut memantau salah satu lokasi yang terdampak paling parah di kawasan Sumatera Utara, yakni Tapanuli Tengah, di mana kami bersama dengan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, langsung meninjau lokasi Tapanuli Tengah, tepatnya berada di posko yang berada di Gedung Serbaguna PAN dan yang tepat berada di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah kemarin sore. Dan kami langsung melihat bagaimana ratusan, mungkin hingga ribuan warga. Kami mendapatkan informasi di mana sekitar 600 sampai dengan 1.000 warga ini mengungsi di Gor Pandan yang berada di Tapanuli Tengah akibat peristiwa banjir dan tanah longsor yang merusak kawasan perumahan mereka. Selain itu, memang kalau kami sampaikan terkait dengan strategi yang akan dilanjutkan selain dengan pembukaan akses jalan, saat ini BNPB terus berupaya untuk mempercepat proses pendistribusian logistik dari sejumlah jalur. Mulai dari jalur darat yang memang karena aksesnya yang terbatas, kendaraan roda 4 ke atas belum bisa masuk. Sementara ini dari Tapanuli Tengah khususnya ini masih mengandalkan sepeda motor dan berjalan kaki untuk bisa menyalurkan bantuan logistik. Namun dari BNPB juga telah menyediakan 2 helikopter dan 1 pesawat Cessna untuk melakukan proses evakuasi serta pendistribusian bantuan logistik yang terpusat dari beberapa gudang logistik yang telah disediakan di Sumatera Utara. Selain itu juga dari data BNPB kemarin, dari konferensi pers yang dilakukan oleh Letjen TNI Suharyanto, mendapatkan data per hari Jumat untuk Provinsi Sumatera Utara ada sekitar 116 orang dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa bencana hidrometeorologi ini, dan sekitar 42 orang masih dalam pencarian untuk sampai dengan saat ini. Tercatat sejumlah fasilitas umum seperti jalanan, jembatan, sekolah ini dinyatakan rusak dan adanya sejumlah keterbatasan akses.
khususnya di Tapanuli Tengah yang kami soroti, di mana akses listrik masih belum masuk, begitu pula dengan akses internet, sehingga kawasan ini dengan beberapa kawasan lainnya masih terisolir dan tidak bisa dihubungi secara daring. Selain itu juga akses makanan ini masih cukup terbatas sehingga BNPB seperti yang saya sampaikan masih terus mempercepat proses bantuan logistik bahan pangan yang paling diutamakan dan beberapa bantuan lain seperti obat-obatan serta tenda yang dipercepat untuk bisa masuk ke daerah terisolir. Selain itu juga, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga menyampaikan bahwa bantuan Presiden yang dibawa dari Jakarta ini telah tiba di titik lokasi yang telah dipetakan oleh pemerintah, seperti untuk di Sumatera Utara, bantuan Presiden berupa 17 unit Starlink untuk pembukaan komunikasi darurat ini telah sampai dan telah diserahkan kepada Pemda dan juga Satgas gabungan di sana. Selain itu juga ada genset untuk membantu pendistribusian listrik secara terbatas, dan ada juga perahu LCR sejumlah 15 unit, dan ada paket mie instan 750 dus dan tenda 19 buah, dan kompresor 1 unit untuk membantu proses evakuasi penanganan pasca bencana di sana. Tentu saat ini, untuk hari ini direncanakan BNPB akan masih meninjau sejumlah lokasi, salah satunya dikabarkan Kepala BNPB akan mencoba masuk untuk menembus ke lokasi Sibolga yang sempat terisolir. Jose dan juga Fatma. Baik, terima kasih Insan, dan sebelumnya ada rekan Teguh yang melaporkan dari lokasi. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.